Kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun dijelaskan sekitar ada 7 tingkatan. Ada 7 plus 1 ya. Jadi 8, hanya yang plus 1 itu dipertanyakan. Nah, sebelum masuk ke bahasan itu, kita akan menelaah dulu tentang makna wahyu ya, makna wahyu. Wahyu itu kan dari waha ya. Waha atau auha, wazan af'ala, auha yuhi. Nah, kalau dari segi bahasa, wahyu itu adalah al-khofa, tersembunyi, wasur'ah, cepat, tersembunyi terus cepat. Dari segi kebahasaan ya, dari makna dari wahyu itu al-i'lam al-khafiyyu as-sari'u. Jadi memberitahukan secara tersembunyi tapi cepat. Al-khasu biman yuwajjaha ilaihi bihaitsu yakhfa ala ghairihi. Jadi maksudnya wahyu itu memberitahu sesuatu dengan cepat tapi tersembunyi. Itu secara lugawi ya. Sehingga nanti kita tahu dalam Quran ada orang-orang, ada poin-poin yang Allah berikan wahyu. Nah, wahyu di situ berarti bukan membahas tentang wahyu yang akan kita bahas nanti ya. Jadi siapa saja orang yang dapat wahyu. Nah, kalau ada istilah itu berarti dari segi bahasa lugawi. Contoh yang pertama, ketika Allah mewahyukan kepada ibunda Musa alaihissalam, ketika itu untuk menyusui, kan itu wahyu bahasanya. Di dalam surah apa itu Al-Qasas ya, Al-Qasas ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Nah, auha bahasanya. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ila ummi Musa, kepada ibunda Musa alaihissalam, untuk apa? An ardi'ihi, agar kamu menyusui bayi Musa ini. Nah, berarti bahasanya wahyu. Nah, tentunya Allah memberikan wahyu kepada ibunda Musa, ummu Musa. Ketika itu kan, ketika sejarah sudah kita jelaskan, ketika nanti disimpan di peti, kemudian dibiarkan terombang-ambing di air, nanti di istana Fir'aun. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang mendapatkan ASI karena dia, bayi itu tidak mau menyusui kepada siapapun, maka disayembarakan. Akhirnya Ummu Musa ini yang beliau yang bisa memberikan ASI-nya kepada Musa gitu. Maka dibahasakan auhayna, kami wahyukan. Nah, wahyu di sini apa dari segi bahasa? Nah, dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, Syekh Manna Al-Qattan mengistilahkan yang begitu adalah al-ilham al-fitri. Ilham kita ya, al-ilham al-fitri. Jadi diberikan ilham secara fitri lil insan. Fitri itu fitrahnya. Secara fitrah manusiawi, Ummu Musa oleh Allah diberikan gharizah ini, diberikan ilham secara fitrah kepada sosok ibunda Nabi Musa untuk menyusui Musa. Maka disebut al-ilhamul fitri lil insan. Jadi wahyu di sini apa? Ya ilham, tapi fitri ya, fitri sudah secara fitrah manusiawi gitu. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah secara manusia, secara fitrah manusiawi. Maka auhayna di sini jangan dibayangkan seperti wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kisah di mana Allah mewahyukan kepada binatang, hewan. Kalau yang kedua, kalau yang pertama kepada ibunda Nabi Musa ya, di surah tadi Al-Qasas ayat 7. Sekarang
Allah memberikan wahyu kepada binatang yang ini. Binatang apa kira-kira? Lebah. Di surah Lebah, An-Nahl. Di surah An-Nahl 68. Nah, ini bahasannya wahyu ya. Allah berfirman di surah An-Nahl 68, wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah mewahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar kamu membuat rumah-rumah di gunung, wa minasyajari, dan juga bukan saja di gunung tapi di pepohonan, dan yang ketiga wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang kalian tanam. Berarti nanti istilahnya ada yang ternak lebah memang diternak ya, atau lebah liar yang nanti menghasilkan madu yang mukhtalifun alwanuha, berbeda rasa, berbeda warna, berbeda tekstur dan sebagainya, tapi seluruh madu itu syifaun linnas, syifa bagi manusia. Itu kajian tib nabawi kalau itu ya. Kalau ini pendalaman harus disorotnya dari kajian tib nabawi. Madu itu fungsinya untuk apa? Tapi di sini bukan bahas madu, tetapi ada kata auha gitu. Wa auha rabbuka ilan nahli gitu. Allah mewahyukan kepada lebah. Tah eta teh naon eta teh? Apakah wahyu seperti nabi kita? Makanya beliau menjelaskan yang begini istilahnya, beliau mengistilahkan al-ilham al-gharizi. Ari tadi mah ilham fitri ya, fitrah manusia kepada Ummu Musa. Tanu kieu mah disebutnya ilham gharizi. Al-ilhamu al-ghariziyu lil hayawan, kalau ini bukan lil insan. Lil hayawan teh hewan. Jadi diberikan ilham gharizi. Gharizi itu insting. Insting, diberikan insting. Nah, wahyu di situ jangan dibayangkan wahyu seperti nabi gitu. Secara bahasa al-khofa as-sur'ah gitu. Jadi cepat diberikan ilhamnya. Makanya kita saksikanlah bagaimana hebatnya lebah gitu ya, nahl. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang wahyu yang Allah berikan kepada nabi tapi ala sabili ramzi. Jadi dengan isyarat gitu, ramzi itu rumus, dengan isyarat. Isyarat itu teh kepada Nabi Zakaria. Di surah Maryam ayat 11. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Ini kepada Nabi Zakaria ketika Allah memberikan wahyu, ada cirinya. Cirinya itu tidak berbicara, tidak tidak bisa berbicara. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya, agar bertasbih pagi dan petang. Itu kepada Zakaria. Al-isyaratus sari'atu ala sabili ramzi wal iha. Jadi nukatilu mah gitu tah. Seperti itu ya. Yang keempat itu justru syaitan memberikan wahyu, tuh kan. Di surah apa? Surah Al-An'am 121. Al-An'am 121 ingin menjelaskan wa innasyayatina layuhuna. Layuhuna teh wahyu. Wa inna, dan sesungguhnya syayatina, syaiton-syaiton, layuhuna, tentu akan memberikan wahyu kepada siapa? Ila auliyaihim, kepada wali-wali, penolong-penolong mereka, liyujadilukum, agar mereka bisa menebat kalian. Atau di surah yang lain, Al-An'am juga 112-nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insa wal
wasyayatinal insi wal jinni yuhi itu ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling mewahyukan gitu antara syaiton-syaiton ini dengan syaiton-syaiton yang lain. Tanu kieu naon namina gitu. Kan ada kata wahyu di situ di dua ayat yang ini. Maka boleh mengatakan inilah yang disebut waswasah syaiton. Waswasah syaiton kan bisikan, tersembunyi dan cepat gitu. Makanya berat menghadapi waswasah syaitoniyah ini ya. Waswasah itu waswas, memberikan waswas. Beliau mengatakan bahasanya waswasatu syaitani wa tazyinuhu syarra fi nafsil insan. Bahasanya begitu. Memberikan bisikan-bisikan juga menghiasi sesuatu yang buruk menjadi seperti yang baik fi nafsil insan, pada diri manusia. Jadi lamun orang merhatikan diri orang gitu ya, aya godaan-godaan itu yuhi ba'dhum ila ba'din, bahkan zukhrufal qali ghurura, ucapan-ucapan yang menggiurkan, ucapan-ucapan yang membuat terkesima, terpesona, tapi ghurura teh tertipu. Kan loba orang tertipu dengan bahasa-bahasa santun seseorang, bahasa-bahasa baik seseorang. Itu zukhrufal qawli ghurura. Musik-musik juga yang melengahkan dari zikrullah, itu zukhrufal qawli, yang melengahkan ya, yang membuat kita ghaflah, yang membuat kita nisyan. Itu bisa membuat kita itu waswasah. Tapi syaiton ya, diberikan waswas, diberikan bisikan-bisikan. Makanya kita perhatikan ari dina Quran teh sahawai teh bukan seperti wahyu yang akan kita bahas sebentar lagi. Wahyu kepada Rasul ya, bukan. Wahyu kepada para nabi dan para rasul, bukan yang tadi. Ya kalau kita simpulkan, yang pertama kan ilham fitri itu kepada manusia. Contohnya Ummu Musa. Yang kedua ilham ghorizi kepada hewan, contohnya ke lebah, kepada lebah. Yang ketiga isyarat dengan rumzi, dengan isyarat-isyarat, itu Nabi Zakaria. Yang keempat justru syaiton juga sama, itu namanya waswasatus syaiton. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu bahasanya wahyu, tapi secara bahasa, karena secara bahasa wahyu itu al-khafa was-sur'ah, tersembunyi tapi cepat. Ya orang lamun tergoda kan gitu. Ayeuna keur geuna istiqomah, beres pengajian pulang ke rumah belok deui. Eta teh waswas syaitan, sudah diwahyukan, sudah dibisikkan. Nah, yang kelima mayulqihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu, apa-apa yang diberikan, dihantarkan oleh Allah kepada malaikat dari satu perkara agar mereka melakukannya. Kata nu kalima dina surah apa itu Al-Anfal 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati. Tuh kan jelas, berarti ini ke malaikat. Allah pun memberikan wahyu kepada malaikat. Idh, ingatlah, yuhi rabbuka, Rabbmu memberikan wahyu ilal malaikati, kepada malaikat. Bahasana wahyu. Jadi apa yang Allah berikan kepada malaikat, satu urusan agar mereka melakukannya. Anni ma'akum fasabbitul ladina ma'ah. Nah itu gambarannya ikhwatu iman. Wahyu itu secara bahasa itu banyak dalam Quran. Tapi yang ingin kita sorot bukan secara bahasa, bukan secara lughah, tapi secara istilah, secara syar'i. Makanya beliau langsung menegaskan bahwa wahyu, nah ini mulai masuk ke bahasannya. Wahyu yang dimaksud dalam kajian kita bukan yang tadi, tapi i'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi. I'lam, memberitahu
Allah Ta'ala memberitahukan kepada siapa? Man yastofihi, orang yang Allah istofa, Allah pilih. Allah pilih min ibadihi, dari hambanya, lalu Allah i'lamkan, Allah berikan ma'aroda, apa yang Allah inginkan. Apa itu? Min hidayah, dari hidayah. Jadi Allah inginkan seseorang yang Allah pilih, lalu Allah berikan hidayah dengan cara apa? Bitoriqatin khafiyatin syariatin, dengan jalan khafiyah, al-khafatnya tadi tersembunyi, tapi syariah. Syariah itu pakai sin, syariah cepat. Itu namanya wahyu. Kalau orang terpilih kan itu para nabi dan para rasul. Maka di sini jelas yang kita maksudkan adalah bukan ilham, tapi wahyu. Ilham dengan wahyu beda. Kalau ilham itu menurut siapa di sini? Syekh Rashid Ridha dalam kitabnya Al-Wahyu Al-Muhammadi. Kalau ilham itu tidak tahu, tidak dirasakan, min aina ata, di mana cina datangna, itu mah ilham. Kalau wahyu itu jelas, ya. Wahyu itu jelas. Nah, kalau dilihat dari makna yang lebih mengerucut, tadi kan orang yang dipilih, sahat tidak dijelaskan. Tapi kalau di kitab Al-Muharrar fi Ulumil Quran, Profesor Dr. Siapa itu teh? Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar, Syekh At-Tayyar, sekarang masih ada dalam kitab Al-Muharrar fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud wahyu menurut bahasa Quran dan sunnah, kata beliau, i'lamullahi linabiyyin. Nah, itu lebih jelas. Allah memberitahukan, Allah mengajarkan, Allah memberikan wahyu kepada nabi minal anbiya, dari para nabi, dengan cara yang tersendiri, ya, yang Allah sudah berikan. Nanti kita akan bahas. Mengajarkan, memberitahu apa? Binubuwatihi, dengan kenabiannya. Itu namanya wahyu. Ya, wa ma yatba'uha min awamira wa nawahin wa akhbarin. Jadi diikuti nanti ketika Allah mewahyukan, diikuti dengan awamira, perintah-perintah Allah, nawahin, larangan-larangan Allah, akhbarin, berita-berita yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nah, ini yang disebut wahyu. Jadi hadirin wa iman, ta wahyu teh kitu gitunya. Yang dimaksud wahyu teh, nu dimaksud teh nu mana? Bukan yang tadi, tapi yang barusan, yaitu Allah memberitahu, Allah mengajarkan kepada orang yang terpilih, yaitu para nabi, para rasul, tentang kenabiannya, yang nanti diikuti oleh perintah-perintah, larangan-larangan, dan berita-berita an-naba, gitu ya. Nah, baik, kita mulai masuk ya. Ada maratibnya, ada martabah, ada tingkatan di mana wahyu diturunkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Canu kedua kitab ada ayahnya. Ya, saya bacakan ya. Di sini wahyu itu ada tingkatan yang beraneka ragam. Satu sama lain, ada yang mudah, ada yang sulit. Yang pertama, semuanya ada 7 ya. Mudah-mudahan tamat. Yang pertama, ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang benar. Nah, yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi sebelum dia jadikan Muhammad jadi nabi, itu sering bermimpi itu. Mimpi bagaikan falakus subhi, bagaikan di waktu subuh ya. Cahaya di waktu subuh. Itu permulaan wahyu memang ar-ru'ya as-shadiqah atau ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Ingat, setiap nabi itu ketika bermimpi, nah itu wahyu. Menuran non. Inna ru'ya minallah wal hulum minasyaiton. Kalau mimpi benar dari Allah, kalau mimpi buruk dari syaitan.
Maka kalau kita mimpi buruk, jangan kalau ceritakan dan meludahlah ke sebelah kiri. Itu kan aturannya. Jadi orang mimpi buruk ya, tolong diceritakan. Ulah katanya, karena itu mimpi buruk. Harus berlindung diri, ta'awudz langsung kepada Allah. Itu dari syaitan. Mungkin saja kita sebelum tidurnya tidak berdoa atau melakukan sesuatu yang tidak baik, bermimpi, akhirnya kita bangun dikarenakan mimpi buruk itu. Jangan diberitahu kepada orang, sembunyikan saja, berlindung kepada Allah dan berludah ke sebelah kiri. Ngaludah nabu ulah ngaludah sareng cainanya, berludah min ghairi rikin, tanpa air ludah katanya. Bisi ke pas kagigirna aya pasangan, bapak sami tidak ya, tanpa itu. Itu untuk melindungi diri kita. Tapi kalau para nabi itu adalah ru'ya, wahyu itu. Ya, dalam mimpi itu. Itu yang pertama ya. Jadi bermimpi seperti falakis subh. Sudah jelaskanlah itu ya. Yang kedua, makana yulqihil malaku fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Malak Jibril berarti namanya malak Jibril. Nanti malak Jibril itu memberikan wahyu itu ke qalbu Nabi tanpa terlihat. Jadi malak Jibril kedua memberikan wahyu kepada diri Nabi tapi ke kolbunya, min ghairi an yarahu, tanpa dilihat, tanpa terlihat oleh Nabi. Itu dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak itu dijelaskan. Abu Nuaim juga sama. Hadisnya itu sahih ya. Itu tentang malak berarti seorang ya, malak Jibril memberikan wahyu kepada qalbu Nabi tanpa terlihat oleh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kana yatamatsalu lahul malaku rajulan. Jadi malak Jibril, langsung sosok Jibril saja, malak Jibril itu menjelma, yatamatsalu menjelma, rajulan seorang laki-laki. Sehingga ketika malak Jibril menjelma menjadi seorang manusia, beliau berbicara kepada Nabi sampai Nabi faham apa yang dibacakan, apa yang disebutkan oleh orang tersebut. Kata beliau, wa fi hadhil martabati kana yarahu sahabatu ahyanan. Model kieu mah beda dengan yang dua pertama. Yang pertama mimpi, yang kedua malak langsung menghunjamkan ke kalbu Nabi. Yang ketiga mah menjelma jadi seseorang. Kata beliau, tahapan yang ini sahabat pun kadang-kadang melihat. Kadang-kadang melihat sahabat pun ya ningal kia gitu. Contohnya hadis naon tah? Hadis Jibril. Hadis Jibril kan gitu nya, tentang bertanya tentang apa itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat sudah beres, langsung nanti di satu waktu di waktu itu Nabi langsung bertanya ke Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah Anda tahu siapa yang tadi bertanya dan membenarkan itu? Maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi menegaskan, fa innahu Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kepada kalian. Berarti sahabat-sahabat saat itu melihat Jibril menjelma menjadi seseorang. Yang dalam sejarah itu Dihyah ya. Dihyah itu sahabat yang mirip nanti siapa? Jibril itu menjelma seperti Dihyah itu tadi. Tapi kalau yang ini bukan Dihyah, dalam munafamah langsung itu Dihyah, bukan seseorang yang berpakaian bersih, putih, tidak ada keringat, kemudian bertanya dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi itulah Jibril. Nah kata beliau, yang nomor 3 ini menjelma jadi seseorang
sahabat pun melihat. Kadang-kadang ya, tidak semuanya. Ini yang nomor 3. Dan ini lebih mudah. Mudah, Aisar ini lebih mudah ya. Lebih mudah. Nu mimpi mudah gitu ya. Langsung ke qalbu Nabi mudah juga. Yang ketiga ya apalagi langsung menjelma jadi seseorang kemudian berbicara dengan Nabi, itu kan jelas mudah berkomunikasi. Nah, yang keempat paling berat. Yang keempat ini datangnya malak Jibril kepada Nabi itu fi mithli solsolatil jaros. Naon tah? Gemerincing lonceng. Gemerincing lonceng. Wa kana asyadduhu alaihi. Ta inu paling berat. Saya gitu didapatkan wahyu tersebut, bahkan dijelaskan fayal tabasu bihil malaku hatta inna jabinahu, jabin teh eta kening Nabi itu la yatafassadu araqon. Jadi fasdu, naon al fasdu teh? Aya hijamah, aya fasdu. Bedana naon? Ari hijamah mah bekam getihna biasa. Ari fasdu mah dipatik getina ngocor itu. Nah, bahasana liyatafassadu araqon. Araq teh keringat. Keringatnya bukan keluar sedikit-sedikit tapi layatafassadu. Seperti ya keluarnya ngoprot gitu. Ngoprot keringat. Kesang Nabi itu ngoprot. Tah mendengar itu sok urang kabayang kan mun kieu tah. Jadi lamun orang ngoprot ku kesang nunjukkeun naon? Menunjukkan apa, Pak? Capek nah sampai kedah ngesangan. Maka paling berat nu ieu solsolatul jaros. Sol teh gemerincing, jaros teh lonceng. Jadi pakai isyarat itu yang paling berat. Makanya betul Nabi itu fatonah pondoknya. Nabi itu fatonah. Cerdasnya luar biasa. Ya, mun teu cerdas mah moal bisa ya kan. Bagaikan gemerina sampai berkeringat. Bahkan dijelaskan fil yaumis syadidil bardi, berkeringat itu di musim yang dingin sekali. Maksudnya di musim dingin jarang keluar keringat. Ini mah keluar keringatnya ngoprot di waktu musim dingin. Ketika apa? Mendapatkan wahyu. Tah dugi ka kituna Nabi mah. Ya kituna cing ari bapak ibu santri ya lamun maca Quran itu kan wahyunya ngoprot teu ngahod-hod teu demam teu gitu demam saya di luhur saya demamna apakah karena maca Quran atau karena naon wallahu a'lam ya. Jadi sampai Nabi begitu kan zammiluna demam itu teh terus yang ini sampai ngoprot kesang gitu. Subhanallah, maka ibroh pelajaran bagi kita ya, membaca Quran, ini kan wahyu Quran. Membaca Quran harus betul diresapi, direnungi, difahami, ditadaburi, tenang gitu bacanya. Tenang, satu waktu kita hafalkan, baca, hafalkan. Tapi di satu waktu kita harus menalaah, mendalami sampai Nabi tadi kan, kenapa ada bahasa zammiluni kan, ruas. Kenapa ada keadaan Nabi seperti ini? Bahkan di kisah ini hatta inna naqatahu latabruku bihi ilal ardi. Unta yang ditunggangi oleh Nabi ketika turun wahyu itu langsung ngedeprek onta teh. Idza kana raqibaha, kalau Nabi sedang menunggangi unta tersebut. Menunjukkan beratnya, itu pang berat. Tong dianggap sepele, wahyu turun ke Nabi teh genah gitu. Entok. Banyak cara, ini sudah yang keempat ya. Banyak cara turun ke Nabi itu. Makanya ibroh lah kita berbahagia ya. Quran turun selama 23 tahun. Menunjukkan apa? Ada tadarruj, ada tahapan-tahapan kita untuk mendalami Quran. Jangan sampai kita tinggalkan. Apakah bacaannya atau terjemahnya atau tafsirnya, yang terpenting adalah mengamalkannya. Amalkan dalam kehidupan keseharian. Nabi itu mengamalkan Quran. Quran berjalan itu bahasanya. Kalau ingin tahu bagaimana Quran dipraktekkan, Nabi.
Sahabat menyaksikan itu semua. Jadi Quran sebagai wahyu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi diamalkan. Bagaimana caranya? Bertahap. Baca, hafal, nanti dimaknai, amalkan begitu. Karena inilah proses wahyu turun kepada Nabi kita. Begitu beratnya Pak Bu. Berat sampai begitu. Sampai Zaid bin Thabit merasa berat ketika datang wahyu seperti itu. Ini sahih ya dalam Al-Bukhari. Zaid bin Thabit bertemu pahanya dengan paha Nabi. Wa fakhiduhu ala fakhidi Zaid bin Thabit. Paha Zaid, paha Nabi bertemu. Fathaqulat alaihi. Karena turun wahyu seperti tadi, seperti gemeril lonceng, maka merasa berat, abot gitu. Zaid bin Thabit merasakan berat paha Nabi, tidak biasanya. Hatta kadat tarudduha, sampai-sampai bisa meremukkan. Ibnu Hajar mengatakan tarudduha itu tadukkuha, dakik itu remukan, sampai saking beratnya. Dan di sahih hadisnya, riwayat Al-Bukhari. Bahkan Al-Harith bin Hisham juga pernah bertanya kepada Rasul tentang bagaimana wahai Rasul. Ini riwayat siapa? Al-Bukhari ya. Al-Bukhari plus Muslim, sahih juga. Al-Harith bin Hisham pernah bertanya, wahai Rasul, bagaimana kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu datang kepada engkau? Maka Nabi menjelaskan ini, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, datang kepadaku, mislah solsolatil jaros, seperti gemerincing lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya. Tuh kan ini jelas. Tadi mah ceritanya tadi ya. Ini dalilnya ada. Nabi langsung bersabda dalam riwayat Bukhari, wa huwa, dan model wahyu seperti gemerincing lonceng itu asyadduhu alayya, paling berat. Bukan ringan ya, paling berat bagiku menerima itu. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Akhirnya aku pun paham apa yang Allah firmankan gitu. Itu yang paling berat. Terus yang kedua, ketika masih ditanya oleh Al-Harith bin Hisham, Nabi mengatakan wa ahyanan, kadang-kadang yatamatsalu li al-malaku rajulan. Kadang-kadang menjelma jadi seseorang, Jibril itu, fayukallimuni, lalu dia berbicara denganku, fa'i ma yaqulu, maka aku pun hafal apa yang beliau turunkan. Jibril turunkan kepada Nabi sebagai wahyu. Itu kan jelas ari nu kahiji mah hese, salatul jaros, ari menjelma jadi seseorang mah mudah gitu. Itu kan banyak riwayat ya. Dan nukieu teh ku orang orientalisme disebut teh taun. Muhammad itu punya penyakit taun. Ya sehingga tadi kan sedang naik unta, mendengar berat sampai berkeringat gitu. Terus untanya langsung turun ke bawah, tidak bisa apa-apa. Tacek orang orientalisme. Nauzubillah ya. Mereka mengatakan Muhammad itu taun atau epilepsi. Punya penyakit ayan ya, penyakit epilepsi, kan nusa kalor teh gitu kan, berkeringat, bahkan di mulutnya keluar busa buih gitu. Nah, mereka itu menuduh Nabi, naudzubillah, seperti itu. Kalau kita kan tidak seperti itu ya, karena itulah cara wahyu turun yang paling berat. Nomor berapa itu teh? 4. Nomor 5. Annahu yaral malaka fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ini malak Jibril bertemu dengan Nabi fi suratihi, pada bentuknya, allati khuliqa 'alaiha, yang Allah diciptakan malaikat itu. Malak Jibril tercipta dari nur, cahaya, tercipta dari cahaya. Berarti nukalima ya, turunnya wahyu itu langsung bukan menjelma, langsung dirinya sendiri, Jibril sendiri yang menampakkan diri kepada Nabi.
Pernah kita jelaskan kemarin ya, atau di surah An-Najm di sini dijelaskan di surah An-Najm ya. Berapa kali menampakkan wujud asli Jibril kepada Nabi? Seberapa kali? 2 kali. 2 kali marrataini ya. Berdasarkan ayat, berdasarkan dalil juga 2 kali. Di sini jelaskan mana riwayat Muslim ya dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, lam arahu, aku tidak pernah melihat beliau, maksudnya Jibril ya, aku tidak pernah melihat Jibril, kata Nabi, ala suratihi, bentuk aslinya, ghayra hatainil marrataini, kecuali 2 kali saja ya. Ra'aituhu munhabiton minas samai, aku lihat yang pertama kali munhabiton, turun, inhibat, turun, minas sama, dari langit, turun langsung Jibril. Sadan idhamu khalqihi ma bainas samai ilal ardi, yang ketika turun menutup langit dan bumi, menutup ufuk langit, tertutup. Munculnya Jibril asli ya, Jibril dalam bentuk cahaya itu. Dan di keterangan lain dijelaskan walahu situ mi'ati janahin, dan beliau punya janah itu sayap. Situ mi'ah, 600 sayap. Subhanallah ya. Jadi ketika Nabi di Makkah, nah turun Jibril mengepakkan sayapnya, dan sayapnya itu qad saddal ufuqa, sungguh sudah menutup ufuk. Ufuk itu yang kita lihat kalau lihat ke langit ya, ke ujung. Nah ujung nanti itu ufuk. Mau ufuk timur atau ufuk barat. Ufuk, Nabi meninggal ke langit sudah tertutup semuanya. Karena punya 600 sayap. Tanu kieu ge sarua ya. Sarua naudzubillah ya. Kalau baca madrasah sirah nabawiyah versi mereka orientalis, naudzubillah. Oh, itu kan efek daripada halusinasi itu. Naudzubillah. Kalau gitu kan jelasnya apa? Kan rujukannya jelas. Ayat Quran mana? Ayat surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nu kedua itu namanya. Nah, di hadisnya yang barusan kita jelaskan. Di Bukhari ada, di Muslim ada, riwayat yang lain ada. Ketika itu sahih, kita jadikan sebagai rujukan. Dan kita sami'na wa ata'na. Berarti terbayang Pak Bu, ada hadis kan? Majtama'a, mengkolala puntennya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaunginya itu dengan apa? Dengan sayap-sayap mereka. Bagi siapa? Majtama'a qaumun. Jadi kaum yang berkumpul fi baitin, di satu rumah Allah, yatadarasunal Quran, yang mereka saling mentadarusi Quran, membaca Quran, menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran. Itu terlungsur malaikat, bukan satu, bukan Jibril saja, tapi semua, banyak malaikat menaungi, hafazhumul malaikah, dinaungi ya oleh malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut di langit tentang keberadaan kita hari ini. Makanya berbahagia gitu kalau kita mengkaji Quran, hadis ya, itu akan mendapatkan naungan, dinaungi oleh malaikat. Jadi kita harus senang ya, harus cinta thalab ilmu. Thalab ilmu itu terus akan dinaungi oleh malaikat. Kita berdoa mustajab Pak Bu. Saat-saat ijabah itu ketika itu di majlis taklim, kita husnudzon ya. Di majlis taklim itu banyak husnudzon, banyak berdoa, selipkan doa, terlintas doa. Itu mustajab ya. Termasuk santri dia, aduh saya wae cenah ngapalkeun teh, ngadoa we ka Allah. Satu waktu Allah akan berikan nur, cahaya. Mungkin kita terlalu banyak dosa sehingga menutupi qalbu, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Atau kita juga sama, tidak suka terhadap thalab ilmu.
Komo zaman ayeuna aduh ngerinya ngaji teh hese ngaji teh online terus ya, daring terus pengajian teh. Tapi insyaallah mudah-mudahan ya sudah berlalu, kita optimalkan bukan hanya online tapi offline, karena beda di dina online mah moal aya malaikat. Kalau offline kan keluar dari rumah menuju masjid, itu sudah fisabilillah, belum derap langkah kita kan. Satu kali diangkat derajatnya, satu kali dihapus dosanya. Wah, itu luar biasa. Belum kita hadir di majelis, masuk ke masjid, banyak rahmat, banyak barokah, subhanallah. Ini yang tidak dirasakan. Soksan aja orang nundutannya. Aduh, san nundutan teu naon ningalusan beuki deui ngaletikan teu naonnya, daripada nundutan di rumah. Mending di masjid Allah seperti ini ya. Ya, kembali ke yang tadi bahwa Jibril itu pertama kali turun dari langit, dan ternyata ufuk itu tertutup oleh sayap-sayap Jibril sebanyak 600 sayap, situmi'ah janahin. Yang kedua kapan? Inda sidratil muntaha. Angka di itu di langit ketika peristiwa nanti teh Mi'raj. Pernah kita jelaskan tapi tidak sampai tamatnya. Mi'raj, ketika Mi'raj, kalau Isra ke sini, kalau Mi'raj ke langit. Nah, ketika Mi'raj langsung kan bertemu langsung dengan Jibril alaihi salam dalam bentuk yang husnun, ganteng mun bahasa orang. Punya ustaz gitunya, kewengke di akhirat tinggalnya. Karena sosok Jibril sebagai pembawa wahyu juga pemimpinnya para malaikat. Jibril itu. Dan itu Jibril luar biasa ya. Tak kayaknya sok yang di ngaranan Jibril, jelma nama manusia Jibril, namanya siapa? Jibril. Peda naon cik disebut Jibril. Peda yang ngaran namanya Ridwan. Saya namanya Ridwan penjaga surga. Geus kagok mending kana Jibril pemimpinnya, namanya Jibril. Tapi tayanya Israilnya. Taya anu kitu Israil, Munkar, Nakir tayanya. Tapi Malik mah ya kita, Malik penjaga neraka ya. Ada sekarang Jibril, bahkan Abu Jibril ada sekarang. Karena sosok Jibril luar biasa. Di banyaklah ayat-ayatnya di juz amma atau di yang lain-lain. Nah, jadi dua kali, satu ketika turun itu bukan di Gua Hira, bukan. Tapi setelah itu yang kemarin kita jelaskan Al-Alaq, nanti ada Fatrah Wahyu, turun surah Al-Muddatsir, nanti Al-Muzammil, nanti Al-Duha, di antara itu turun pertama kali. Kalau yang kedua ketika Sidrat, ketika peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj pun orang mana. Nah itu yang dua kali. Tidak ada yang lain, tidak ada yang ketiga kalinya. Dayanya mulai keterangan tentu dhaif. Ya. Kalau nanti malak Jibril menjelma ketiga kali itu dhaif, tidak ada. Hanya dua kali. Wa hadza waqa'a lahu marrataini. Itu yang kelima ya. Yang keenam, ma'auhahu Allahu ilaihi. Apa-apa yang Allah langsung wahyukan. Wa huwa fawqas samawati, dan Allah dan Rasul ada di atas langit. Jadi yang langsung ke Allah diwahyukannya. Ma'auhahullahu ilaihi, apa yang Allah wahyukan langsung kepada Nabi di saat dimana Nabi berada di langit atas Lailatul Mi'raj, di waktu apa? Di waktu Isra Mi'raj, dan yang diwahyukannya itu kan kewajiban sholat. Langsung ku Allah diwahyukan oleh Allah tanpa perantara ya. Kan tadi mas selamat tadi kan perantaraan Jibril ya. Tetap Jibril itu teh masuk ke kalbu Jibril, terus diberikan ini dan itu Jibril. Tapi yang nomor 6 itu Allah langsung memberikan wahyu di waktu Mi'raj, adanya kewajiban sholat, atau ada apalagi surat yang turun di saat itu, yang 2 ayat terakhir di surah
Al-Baqarah, ada yang mengatakan di saat di sana. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Nanti bisa di riwayat Bukhari tentang bab Mi'raj ya, manaqib Ansor. Itu yang keenam, Allah langsung mewahyukan. Yang terakhir, ketujuh, kalamullah. Allah berfirman lahu kepada beliau, minhu ilaihi bila wasitati malakin. Allah berfirman langsung tanpa ada perantara malaikat berbicara maksudnya. Kalau wahyu kan tadi tersembunyi kalau wahyu. Kalau yang ini Allah kalam gitu, langsung berbicara tanpa perantara malak Jibril. Kata beliau sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Karena Nabi Musa bin Imran kan kalamullah. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara langsung kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Begitupun Nabi kita yang nomor 7 ini, Allah langsung berbicara tanpa perantara malak. Tanpa perantara malak. Dan ini memang tingkatan ini Nabi Musa benar adanya, karena nas Quran menjelaskan tentang itu. Nanti dibongkar tafsirnya ya. Surah Al-A'raf 143. Walamma jaa Musa limiqatina al-ayah. Itu tentang Nabi Musa, itu qat'i. Dan juga subut tetapnya Nabi kita. Tadi Nabi Musa di surah Al-A'raf 143, Nabi kita pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keterangan ini, yaitu ketika di Mi'raj. Kan Mi'raj peristiwa itu banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang Isra Mi'raj. Di riwayat Al-Bukhari, di Muslim, dan di yang lainnya itu masyhur ya. Artinya Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa perantara Jibril. Nah, itu yang ketujuh. Nah, terakhir ada tambahan sebagian mereka, kadalapan berarti. Tapi kadalapan ini nyambung yang barusan. Apakah berbicaranya Allah itu langsung tanpa ada hijab? Nah, itu perbincangannya di situ. Tapi disingkat cerita atau disimpulkan, memang tetap miwarai hijab, tetap ya, di balik hijab. Nabi Musa kan di balik hijab. Nabi Musa di balik hijab. Bani Israil kan hayang ningali Allah teh geuning haritanya. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Akhirnya sok tingali gunung hancur. Nabi Musa tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa. Berarti di balik hijab. Dan paling langsung di akhirat itu langsung melihat. Nah, nu kadalapan lima didebatkan. Jadi wahia mas'alatul khilafin bainas salafi wal khalaf. Ulama salaf, ulama khalaf itu ikhtilaf tentang nomor 8 tanpa hijab gitu. Karena yang nomor 7 mah jelasnya langsung gitu. Nah, langsung teh dijelaskan eta, tapi nu kadalapan mah itu teh ada khilaf di antara para ulama. Ada di khotiman terakhir ada poin penting di mana Rasul ternyata khauf, takut min nisyanil Quran, lupa terhadap hafalan Quran. Nah, ini penting. Baik untuk kita, Bapak, Ibu, santri juga, ini penting. Apakah nanti lupa Al-Quran itu menjadi dosa gitu kan ya? Karena ada hadis. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini diberikan penjelasan bahwa Rasul itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhafu min nisyanil wahyi. Jadi maksudnya aya kahariwang, ada ketakutan lupa terhadap wahyu yang diturunkan, baik dengan cara yang tadi ya, 7 cara yang tadi ya, ada ketakutan untuk ketakutan karena dikhawatirkan lupa. Nah, diriwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana
Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Itu surah Al-Qiyamah. Penting ini juga. La tuharrik, jangan kamu Muhammad menggerakkan lisanaka, lisanmu bihi. Jadi jangan banyak menggerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad, li ta'jala bih, agar Anda ajalah tergesa-gesa untuk menghafalnya. Cara Ibnu Abbas, kana Rasulullah yu'aliju minat tanzili syiddatan. Bahwa Rasulullah yu'aliju kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-mu'alajah wa huwa muhawalatu syai' bimasyaqqah, maksakan, mencoba untuk memaksakan diri. Minat tanzil, dari wahyu yang turun, syiddatan, banget gitu, memaksakan. Wa kana yuharriku syafataihi, beliau terus menggerak-gerakan lisannya. Jadi Jibril misalkan panjang sakinya, panjang gitu belum juga beres, digerak-gerakan. Takut lupa, can dugi-dugi dianya, harusnya kan sampai sini baru dihafalkan. Ini mah baru juga sebegini terus yuharrikul syafataihi, menggerakkan dua bibirnya. Sieun hilap itu, takut lupa. Fa anzalallahu ta'ala, baru ketika ada kisah seperti tadi, Allah menurunkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Jam'ahu maksudnya apa? Sesungguhnya kami mengumpulkannya, wa qur'ana, dan membacakannya. Jam'ahu itu mengumpulkan fi sadrika gitu, kata Ibnu Abbas. Dikumpulkan dalam dadamu, wa taqra'ahu, dan kamu bisa membacanya langsung. Jadi an-dhahril qalb. Jadi membaca itu qiraah an-dhahril qalb. Di sini membaca itu, bukan di sini ya. Di sini membaca itu. Fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacakan Quran, fattabi Qur'anah. Maksudnya fastami lahu wa ansit. Dengarkan, regepkeun, diam. Summa inna alaina bayana. Kemudian kami akan menjelaskan, tafsir kan itu. Makanya wa kana Rasulullah ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Setelah turun ini kan Makkiyah ya. Setelah turun surah Al-Qiyamah ini, ketika datang Jibril istama'a, mendengarkan dengan seksama. Jadi kadang-kadang ilmu di sini ya, bukan di sini kadang-kadang. Kalau di sini berarti kita melihat buku, melihat apapun. Kadang dari sini kita mendengar sesuatu jadi ilmu, dan kekuatan kita masing-masing beda. Ayeuna memang kudu kieu teksnya, teks visual, ada yang audio, masing-masing beda. Tetapi kalau digabungkan kata para ahli, baik melihat, baik mendengar, gabungkan untuk mendapatkan ilmu, itu lebih baik. Tapi di antara kita masing-masing beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang sukanya ingin melihat, ada yang sukanya hanya mendengar saja, ada yang sukanya harus digerakkan tangan, nulis kayak gitu. Masing-masing punya kelebihan. Fa idzan talaqa Jibril qara'ahu an-nabiyyu kama aqra'ahu. Ketika Jibril berlalu, maka Nabi pun membaca sebagaimana Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian pada malam hari ini tentang martabat atau tingkatan wahyu yang Rasul terima. Sekitar setidaknya menurut Lu'lu' al-Maknun itu ada 7 poin ketika tingkatan-tingkatan yang dirasakan oleh Nabi kita ketika turun wahyu. Yang terberat itu tadi ya, salatul jaros. Ada ini ikhwatul iman, sudah beres bahas tentang itu. Pekan depan, jika Allah memberikan usia kepada kita, kita masuk mulai ke dakwah ya. Sudah masuk ke dakwah Nabi ya, dakwah Nabi, baik itu sirriyah, baik itu jahriyah, baik itu dakwah di fatrah Makkah atau di fatrah Madinah. Insyaallah kita mulai start dari situ untuk menggali dan mengkaji sirah nabawiyah. Demikian, semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nikmat ketika menggali mengkaji perjalanan hidup beliau, dan semoga menjadi ibrah, semoga kita bisa
menjadikan beliau iswatun hasanah, menjadikan kita ingin berakhlak seperti Nabi kita, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan beliau, dengan Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil kiamah, di surga Jannatul Firdausil A'la. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.